At-taharatu bersuci. Apa yang dinamakan bersuci? Bersuci itu yang dinamakan bersuci an-nadhafatu membersihkan, wal khuludu minal adnasi dan menghilangkan kotoran. Hisiyatan baik kotoran yang kasat mata yang terlihat ya. Kanat kal anjasi, seperti apa kotoran yang terlihat itu? Seperti benda-benda najis ya. Kalian yang najis yang terlihat ya, seperti itu ya. Tai ayam kah apa? Au maknawiyatan maupun kotoran yang sifatnya maknawi batin, yakni tidak kotoran yang tidak terlihat oleh mata. Menurut di sini ini kal ghuyubi, seperti penyakit hati, dendam, dengki, itu menurut lughah ya. Jadi artinya yang dinamakan toharah menurut bahasa ya, menurut bahasa menghilangkan kotoran atau membersihkan kotoran, baik kotoran yang terlihat atau yang tidak terlihat. Contohnya kotoran yang terlihat ya, atau yang dimaksud kotoran di sini ini adalah benda-benda najis ya. Kotor itu belum tentu najis. Kotoran yang terlihat seperti ya tai ayam kayak tadi itu, atau membersihkan dari kotoran yang tidak terlihat seperti ujub, dendam, sering dendam ke orang, atau dengki, SMP, susah melihat orang, SMS, susah melihat orang senang melihat orang susah. Nah, itu ya, itu yang dinamakan toharah. Ini saya ulangi lagi, yang dinamakan toharah menurut bahasa adalah membersihkan ya, membersihkan atau menghilangkan kotoran baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Baik yang maksudnya kasat mata, atau yang dimaksud sini yang terlihat adalah yang kasat mata. Kalau tidak terlihat sifatnya maknawi ya, maknawi yakni tidak terlihat. Yang dimaksud kotoran tadi benda-benda najis. Kalau yang tidak terlihat itu seperti yang tidak terlihat, ujub, seperti dendam, dengki. Itu menurut bahasa. Tapi kalau menurut syara, wasyara'an, dan menurut syara, fi'lu ma tatawaqqafu. Toharah menurut syara adalah melakukan suatu pekerjaan, alaihi, melakukan suatu pekerjaan, ibahatun, melakukan suatu pekerjaan ya, yang sahnya menjalankan ibadah. Ibahatun, pekerjaan yang menjalankan ibadah tergantung dari pekerjaan tersebut ya, ibahatun. Walau mim ba'dil wujuhi, meskipun dari beberapa sudut pandang, au thawabun, atau melakukan pekerjaan tersebut, au thawabun mujarradun, atau melakukan pekerjaan tersebut hanya sekedar untuk mendapatkan pahala. Misalnya basuhan kedua dan ketiga dari wudu. Apa basuhan kedua dan ketiga tadi?
basuhan kedua dan ya pokoknya seperti itu dulu. Basuhan dari wudhu yang diperbaharui dan mandi sunnah. Mandi sunnah itu kan tidak wajib, tidak wajib seperti itu. Ya artinya yang dinamakan toharah itu bersuci menurut syarak, yaitu melakukan sesuatu yang ditunggu, yang menjadi syarat sahnya sholat. Nah, yang menjadi syarat sahnya apa? Sholat. Tidak harus sholat, sahnya ibadah. Nah, seperti itu biar lebih umum. Melakukan sesuatu yang menjadi penentu, bahasanya seperti itu, yang menjadi penentu sahnya sholat atau sahnya ibadah seperti itu yang menurut syarak adalah. Sedangkan toharah itu menurut istilah, yakni syarak di sini. Kalau tadi lugat itu menurut bahasa, sekarang ini menurut istilah, yakni toharah artinya melakukan suatu pekerjaan, ya, melakukan suatu pekerjaan yang sahnya menjalankan ibadah tergantung dari pekerjaan tersebut. Nah, yakni kita melakukan suatu pekerjaan, ya, melakukan suatu pekerjaan yang mana pekerjaan yang kita lakukan itu bisa sah ibadah itu gara-gara kita melakukan pekerjaan itu, sahnya ibadah gitu, yang menjadi syarat sahnya ibadah atau sholat. Nah, sama seperti itu. Wasailut taharati wa maqasiduha, yakni yang selanjutnya adalah alat-alat taharah wa maqasiduha dan tujuannya. Di sini ini kita akan menjelaskan, kita akan belajar alat-alat yang digunakan untuk bersuci. Alat-alat yang digunakan untuk bersuci dan kegunaannya. Nah, nanti akan dijelaskan misalnya air gunanya untuk wudhu, debu, tanah untuk untuk tayamum gitu ya. Lit-taharati lit-taharati arba'un. Taharah itu mempunyai empat apa? Wasilah. Lit-taharati arba'u wasilah. Taharah mempunyai empat wasilah. Apa yang dimanakan wasilah itu? Yakni alat untuk bersuci. Nah, ini di sini ini kalau menggunakan bahasa taharah kalian takutnya tidak nyambung. Bersuci memiliki empat alat, atau begini, ada empat alat yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah gitu, mungkin gitu. Ada empat alat yang bisa digunakan untuk bersuci. Atau apa saja yang bisa digunakan bersuci? Ada empat perkara atau alat yang bisa digunakan bersuci. Mesin cuci ya, misalnya seperti itu. Tapi bukan ya. Wa arba'u maqasidah, dan empat tujuan. Empat barang, empat alat yang bisa digunakan bersuci dan kegunaannya ada masing-masing. Ada kegunaan masing-masing. Nah, dari empat alat itu yang seperti itu. Falwasilu, yakni empat alat-alat yang digunakan, yang bisa digunakan bersuci itu, hiyal ma'u, satu air, watturabu, debu, wadabiu, nyamak, wahajaru batu,
yang benar nih. Wahajarul istinja'i, yakni batu untuk istinja. Oke, saya akan jelaskan ya. Di sini ini ada 4 perkara yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama adalah ma'u, air. Yang kedua turab, yakni debu. Wadabiwu, samak. Dan yang terakhir adalah batu. Yang pertama air. Air digunakan untuk berwudu dan mandi ya. Apalagi membersihkan kotoran ya. Tuh ya. Air itu digunakan bersuci. Yang pertama membersihkan kotoran, yang itu membersihkan kotoran itu yang pertama. Yang kedua debu. Yang pertama membersihkan kotoran, kedua wudu, yang ketiga adalah mandi, alat taharah, alat bersuci. Yang kedua adalah debu. Apa debu? Tanah yang berterbangan. Itu debu ya. Debu itu gunanya untuk apa? Bersuci untuk apa debu itu? Tayamum. Debu itu gunanya untuk tayamum. Tayamum itu waktunya itu pendek. Kok dimakan pendek? Karena tayamum itu apabila kita tayamum itu hanya istibahatil wudu, yakni hanya sebagai pengganti dari wudu. Misalnya kita tayamum, ternyata tayamum karena nggak ada air misalnya. Pas kita tayamum, setelah tayamum kita mau sholat, ternyata hujan, udah batal tayamumnya itu. Lalu kita harus pakai air seperti itu ya. Itu tayamum. Yang kedua samak, penyamak. Yang ketiga apa? Samak itu gunanya untuk apa? Membersihkan, mensucikan apa? Iya, kulit hewan atau kulit bangkai. Nah, seperti misalnya kayak kemarin di sini kan sembelih kambing. Nah, terus Vina mau bikin baju dari kulit kambing. Nah, jadi kulit kambing itu biar bisa dipakai untuk baju, biar bersih, itu disamak menggunakan apa? Daun-daun yang pekat, daun-daun yang kecut pekat lah, seperti itu, sepat. Untuk menghilangkan kan ada sisa-sisa lendir, sisa-sisa daging yang menempel itu biar tidak busuk. Ya, ini samak gunanya. Ya, ini penyamak. Ya, gunanya untuk membersihkan apa? Kulit hewan atau bangkai hewan. Yang terakhir adalah batu. Gunanya untuk istinja. Paham tuh istinja apa? Ya, yang penting paham, nggak usah dijelaskan kalau paham. Ya.